Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam warahmatullahi hari wabarakatuh. ini kita lanjut ya, tiga stase SSC, orto lepasan sama scaling. Nah, dari SSC dulu. SSC ini banyak isinya ya. Tahapannya kan panjang. Untuk di Soka SSC itu ada dua variasi soal. Yang pertama, kan nggak mungkin kalau langsung mulai dari awal sampai akhir sampai insersi itu kan lama tahapannya. Untuk SSC ini nanti soalnya ada dua tipe. Yang pertama, eh, mesti diagnosis rencana perawatan, itu pasti pertama. Terus habis itu cuman disuruh preparasi saja. Tipe A, soal tipe A itu biasanya cuman disuruh preparasi saja. Kemudian untuk yang satunya, soal tipe B itu biasanya tetap diagnosis rencana perawatan, tapi di situ soalnya bilang kunjungan sebelumnya telah dilakukan preparasi. Untuk saat ini akan dilakukan perawatan lanjutan. Nah, perawatan lanjutannya itu berarti adalah penyesuaian penyesuaian SSC-nya, penyesuaian stainless steel crown-nya yang di crimping, contouring, sama dipotong itu ya, masih ingat? Terus habis itu sama insersinya. Insersi berarti harus paham prosedur try-in dan sementasi. Tuh. Kita mulai dulu ya. Untuk diagnosisnya itu bisa jadi ada tiga. Diagnosis ada tiga. Diagnosis pertama adalah karies dentin. Tapi karies dentin ini, karies dentin meluas permukaan disebutkan oklusal, bukal, lingual, mesial, distal itu disebutkan permukaan yang terkena. Kemudian diagnosis yang kedua adalah post pulpo. Diagnosis ketiga berarti post pulpec. Intinya post pulpo atau post pulpec. Itu ya untuk diagnosis. Nah, ini tak bahas dulu full ya dari awal sampai akhir dulu ya. Wis, alat berarti alat untuk mendiagnosis yang pertama berarti butuh diikset ya toh, kaca mulut, pinset, sonde, eskavator. Terus kalau misalnya giginya ini masih vital, kalau misalnya saya tanya dulu, misal kasusnya ini diagnosisnya tadi karies meluas, masih karies dentin meluas, berarti harus dianestesi dulu apa enggak? Ayo, perlu dianestesi apa enggak kira-kira kalau karies dentin meluas? Lo Perlu dianestesi ya. Kalau misalnya diagnosisnya nanti masih karies dentin, itu nanti dianestesi dulu. Tapi eh, kalau pos pulpo, pos pulpo, pos pulpo itu berarti apa? Gimana pos pulpo? Masih vital apa enggak? Kira-kira giginya? Pulpo, pulpotomi. Nah, pulpotomi itu berarti perawatan saluran akar, tapi hanya mengambil akar yang mengalami inflamasi pada kamar pulpa saja, tidak pada saluran akar. Nah, kalau pulpotomi yang diambil cuman pulpa pada kamar pulpa, bukan pulpa pada saluran akar. Berarti kalau pulpotomi itu giginya masih vital. Berarti kalau misalnya mau melakukan perawatan SSC ya harus di maksudnya berarti SSC vital, berarti perlu di anestesi dulu. Tapi kalau post pulpektomi, nah kalau pulpektomi itu berarti perawatan saluran akar pada anak yang diambil seluruh pulpa, baik di kamar pulpa maupun di saluran akar. Nah, kalau post pulpektomi berarti sudah giginya sudah non vital, dia tidak bisa merasakan panas, dingin ataupun sakit. Berarti kalau sudah post pulpektomi tidak perlu dianestesi. Tuh. Tadi alat pertama ya, diikset, speed injeksi. Alat untuk preparasi, berarti harus ada handpiece yang kontra angel sama burburan. Di sini ada semua bur pedo peta merah, ada yang
visur ujung datar, visur ujung bulat, terus kemudian taper ujung bulat, taper ujung datar, sama bur finishing yang taper. Tuh, untuk preparasi. Habis preparasi, berarti masang penyesuaian SSC. Untuk yang alat-alat penyesuaian SSC berarti butuh handpiece yang apa namanya? Handpiece yang lurus itu loh, handpiece straight, handpiece straight. Terus burnya yang dipakai di sini berarti bur-bur untuk menghaluskan kan ya, stone, terus gunting crown, rubber wheel, tang kontur, tang crimping, itu ya. Habis penyesuaian berarti masang alat untuk masang SSC berarti alat untuk insersi dan sementasi. Ada apa aja di sini? Ada glass plate, terus spatula agate, paper pad, plastis. Untuk bahan berarti masker handscoon, cotton roll, cotton pellet, kasa, anestesi berarti butuh larutan anestesi. Terus ini untuk SSC-nya sendiri ya, stainless steel crown-nya SSC dalam beberapa ukuran. Articulating paper, SIK luting ini berarti untuk insersi. Saya tanya, untuk insersinya pakai SIK atau pakai resin apa itu namanya? Semen resin. SIK. SIK. Kenapa kok pakai SIK nggak pakai semen resin kira-kira? Kalau semen resin itu butuh apa berarti alatnya buat nyinar itu? Like cure. Light cure. Kira-kira kalau SSC di light cure, tembus nggak itu sinarnya ke semen resinnya? Enggak. Nah, makanya itu kalau yang apapun crown kalau dia ada logamnya berarti apa namanya inimu eh, iya, sementasimu pakai SIK luting, jangan pakai yang resin. Kalau resin butuh di polimerisasi cahaya, jadi nggak masuk nanti cahayanya. Terus dental floss sama kumis. Ini ya sebelum tindakan. Sebelum tindakan SSC pertama cuci tangan WHO, profilaksis pakai brush yang dipasang di handpiece dikasih kumis. Profilaksis ini gampangnya buat ngilangin sisa-sisa makanannya dulu itu dihilangin. Asepsis biasa, ini mau anestesi ya. Nah, bedanya anestesi pada anak dan dewasa, kalau anak dia dioleskan anestesi topikal dulu biar nggak terlalu sakit, pakai benzokain. Terus baru di anestesi infiltrasi, habis itu diisolasi area kerja dengan cotton roll pada bagian bukal, dan lingual itu untuk yang rahang bawah. Kalau yang rahang atas hanya di bagian bukal saja. Nah, ini sebelum tindakan ya. Sekarang masuk ke tindakan. Berarti ada prosedur preparasi. Untuk urutan preparasi, ini pertama proksimalnya dulu, mesial distal, terus habis itu bagian oklusal, habis itu preparasi bagian bukal lingual, baru terakhir preparasi servikal dan finishing hasil preparasi. Itu secara garis besar. Oke, kalau misalnya ada karies, berarti harus dibersihkan dulu seluruh jaringan karies. Pakai ron bur metal, ingat-ingat, membersihkan semua jaringan karies pakai ron bur metal. Atau bisa menggunakan eskavator yang tajam. Terus habis itu dimulai dari preparasi proksimal. Preparasi proksimal ini pakai ingat-ingat, preparasi proksimal mesial distal itu pakai taper ujung bulat, pita merah, kurang lebih sekitar 1 mili, mengikuti bentuk anatomi gigi. Nah, untuk preparasi proksimal, apa yang harus dicek? Pertama, harus dicek sonde itu bisa melewati sisi proksimal dan distal. Yang kedua, sudah hilang kontak dengan gigi tetangganya. Jadi udah nggak nempel dengan gigi tetangganya dan dipastikan tidak ada undercut. Itu untuk preparasi yang bagian proksimal.
Untuk bagian oklusal dipreparasi dengan kedalaman 1 sampai 1,5. Kalau yang oklusal burnya pakai bur visur pita merah ya. Tadi kalau proksimal burnya pakai bur taper ujung bulat. Kalau yang oklusal pakai bur visur pita merah. Terus kemudian preparasi dilakukan tetap mengikuti anatomi oklusalnya. Evaluasi. Nah, apa yang harus dievaluasi di sini? Pertama, ketika pasiennya anaknya ini oklusi, itu sonde bisa melewat dan tidak menyangkut di bagian oklusal. Kemudian dibandingkan ketinggian oklusal dengan gigi tetangganya. Ya, dibandingkan dengan gigi tetangganya harus sudah berkurang. Itu untuk preparasi bagian oklusal. Terus kalau preparasi bagian bukal dan lingual ini dikurangi 1 mili pakai bur taper ujung bulat pita merah. Tetap ngikutin bentuk anatomi gigi. Nah, habis itu dievaluasi dengan sonde. Apa yang dievaluasi kalau pada bagian bukal lingual? Berarti yang dievaluasi di sini adalah bagian bukalnya ini lebih berkurang dari gigi tetangga. Kecembungannya ini berkurang. Dan dipastikan tidak ada undercut. Terakhir sudah proksimal, oklusal, bukalingual. Berarti preparasi terakhir adalah di bagian servikal dikurangi 1 mili subgingiva pakai bur visur pita merah membentuk akhiran chamfer. Dievaluasi, evaluasinya berarti harus cutting edge, harus memperoleh cutting edge yang halus. Terus finishing hasil preparasi pakai bur taper pita kuning. Oke, kita ulangi lagi. Ayo semuanya di sini ikut jawab. Sebelum preparasi, kalau masih ada kariesnya harus Bersihkan dibersihkan. Pakai apa kalau membersihkan karies? daun metal, Round bur metal atau pakai eskavator. Apa dulu preparasi yang pertama bagiannya? proksimal, Proksimal, pakai bur, tepar ujung bulat, taper ujung bulat. Terus dikurangi sampai berapa mili? 1 mili, 1 mili. Evaluasinya apa aja kalau bagian proksimal? hilang Sudah hilang kontak, kontak dengan gigi tetangga, terus tidak ada undercut, tidak ada dekat. Sonde bisa lewat di bagian mesial dan distal. Oklusal, pakai bur apa? fissure Visur, pita merah, terus dikurangi sebanyak 1 1 sampai 1,5, sampai 1,5. Evaluasinya apa aja di sini? sonde lewat, Ketika oklusi, sondenya nggak nyangkut, bisa lewat. Terus apa lagi? tidak ada undercut, Tidak undercut, terus ketinggian dibandingkan oklusinya berkurang, ketinggiannya harus lebih rendah, berkurang dari gigi tetangga. Wes, proksimal, oklusal, habis itu apa lagi? bukalingual, Bukalingual. Dikurangin berapa banyak? 1 mili, 1. Pakai bur, tepar taper ujung. bulat, Lah, tetap mengikuti anatomi gigi ya. Terus evaluasinya apa aja? kecembungan, Kecembungannya berkurang, tidak ada undercut, undercut. Terus kalau cervical dikurangin 1 mili, 1 mili sub gingiva. Pakai bur, fissure ujung visir ujung bulat, bulat. Akhirannya dibentuk, cutting edge yang halus, bukan. Bentuk akhiran cervicalnya apa namanya? chamfer, Cover. Evaluasi pakai sonde sampai cutting edge halus. Terakhir berarti bagian yang tajam sisanya di finishing. finishing. Paham semua prosedur ininya, preparasinya? Paham. Lanjut ya. Kita lanjut penyesuaian crown. Pertama sendiri. Sebelum kita sebelum try in apa dulu? Sebelum nyoba milih crownnya, apa yang harus dilakukan? Ngukur Ukur. Ukur apa? SSC. Enggak, lo bukan SSC-nya yang kamu ukur.
giginya. Gigi. Di giginya. Saya tanya dulu, ngukur itu harusnya sebelum preparasi atau sesudah preparasi? Sudah. Harusnya sebelum, harusnya sebelum. Tapi kalau udah terlanjur preparasi, berarti yang kamu ukur dari mana ke mana? Misal yang hilang gigi 75. Gigi 75 itu molar 1 desi 2 sebelah kiri. Sorry, molar 2 desi 2 kiri. Sudah dipreparasi, otomatis kan mesial distalnya sudah berkurang. Kamu ukurnya dari mana ke mana bisanya akhirnya? Dari, ya diukur dari, berarti kalau 7 yang hilang 75 ya berarti kamu ukur dari distal 74 ke mesial M1 permanen yang baru muncul. M1 permanen yang baru muncul itu berarti dari distal 74 ke mesial 36. Tuh, tergantung nanti gigi berapa yang mau kamu preparasi. Intinya diukur dari mesial atau distal titik kontaknya. Gitu ya. Itu kalau sudah dipreparasi. Kalau belum dipreparasi ya udah kamu ukur mesial distal giginya. Paham? Paham. Kebayang nggak semuanya? Kebayang. Kalau ada yang nggak paham di chat tuh aja. Terus habis diukur, udah nih. Terus apa lagi? Milih kan? Milih SSC. Terus dicoba. Habis itu diapakan dulu? Ya Allah. Pertama itu diapakan dulu? Kalau penyesuaian. Gila, saya kebalik ini. Nah, ini harusnya sini dulu nih. Try in dulu ya. Try in kalau misalnya traumatik yang dipotong bagian mananya? Vertikal. Cervikal. Cervikalnya dipotong dulu sampai nggak traumatik. Pakai apa motong bagian servikal? Bagian servikal dipotong pakai apa? Pakai namanya adalah gunting crown. Berarti pertama ngukur mesio distal. Wis toh dapet try in terus di try in lah kok traumatik. Nah, pasti kalau di try in traumatik berarti dipotong, potongnya pakai Gunting crown. gunting gunting crown, dipotong 0,5 sampai 1 mili sampai dia bisa masuk ke sulkus 1 mili di bawah gingiva. Pastikan gingiva tidak tertekan atau pucat. Tandanya di situ gingivanya tertekan apa berarti? Kalau gingivanya di situ ada traumatik, berarti warna gingivanya akan berubah menjadi Pucat. cat. Terus oklusnya udah pas lah. Berarti disesuaikan di bagian servikalnya. Untuk menyesuaikan pada bagian servikal, pakai tang apa? Krimping. Crimping. Kalau habis servikalnya adaptasinya sudah baik, baru dibentuk contouring di bagian sisi bukal dan lingualnya. Untuk contouring bukal lingual, berarti pakai tang Contouring. contouring. Nama lainnya tang crimping sama tang contouring apa? Masih ingat? Lali aku misalnya ada nama Gordon atau apa itu ya. Nah, coba dicari tahu lagi nama lainnya tang crimping sama tang contouring ini. Terus dilakukan crimping dan contouring sampai adaptasi tepi yang baik. Sudah pas nih. Try in lagi. Try in dan dilakukan pengecekan. Ada 3 di sini. Retensi, stabilisasi, sama oklusi. Retensi berarti yang dipasang ini harus fit, tidak mudah lepas.
Kalau stabil, stabil berarti tidak goyang. Berarti ketika dia digerakkan dengan ujung jari, kron SSC tidak bergerak ke kanan kiri. Oklusi berarti diminta untuk gigit articulating paper, pastikan tidak ada warna tebal. Habis itu terakhir dihaluskan. Oke, kita ulang sama-sama. Yuk semuanya ikut jawab. Untuk penyesuaian SSC yang pertama, ngapain dulu? Sebelum milih SSC-nya, Mengukur. diukur bagian Visual distal. inisial distal. Terus, pakai apa ngukurnya tadi? Sliding Reading caliper. caliper. Terus di Try in. try in. Try in, terus pasti oklusinya nggak pas. Habis itu yang dikurangin bagian, Cervical. dikurangi bagian servikal. Pakai apa? Gunting kron. Pakai Good Crown dikurangin 0,5 sampai 1 mili. Dan SSC-nya harus bisa masuk ke sulcus gingiva 1 mili. Apa di sini yang harus dicek? Pastikan gingivanya Tidak pucat. tidak pucat atau tertekan. Habis dipotong, terus dibentuk bagian Cervical. servikal. Pakai tang Rimping. pimping. Terus dikontur Kontur. pada kronnya. Pakai tang Contouring. dilakukan crimping dan contouring sampai dapat adaptasi yang baik. Terus di try in lagi. Try in lagi, dicek apa aja di sini? Tiga. Retensi, Retensi, stabilisasi, stabilisasi, oklusi. oklusi. Retensi berarti tidak mudah lepas. Intinya itu stabilisasi tidak goyang. Oklusi berarti tidak trauma oklusi setelah dicek articulating paper. Habis itu dihaluskan. Terus sementasi. Sementasi berarti diisolasi dulu giginya. Kalau rahang bawah ya buka lingual pakai cotton roll. Kalau rahang atas cuman bukalnya saja. Sebelum disementasi dikeringkan dulu SSC dan giginya. Terus kamu manipulasi SIK, luting tipe 1 liquid dan powder 1:1 di atas glaze plate dan diaduk menggunakan spatula stainless steel sampai dengan homogen. Tuh. Terus dimasukkan adonannya tadi. Dimasukkan ke SSC-nya. Ah, diinsersikan dari bagian lingual ke arah bukal supaya nanti sisa-sisa semen, sisa-sisa SIK-nya itu terbuang ke arah bukal. Kamu lebih mudah untuk membersihkannya. Terus ini ditekan. Nekannya jangan pakai jari. Ya, setelah kamu insersikan, ditekannya itu jangan pakai jari, tapi pakai cotton roll atau kasa atau tampon sejenis itu ditaruh di atas SSC-nya. Anaknya disuruh gigit. Nah, kelebihannya baru dibuang, dibersihkan pakai sonde. Ditunggu sampai setting, terus untuk bagian proksimalnya dibersihkan pakai dental floss. Habis itu cek oklusi pakai articulating paper sambil dilihat ginggivannya di situ tidak boleh ginggivannya terlihat pucat dan tidak ada warna tebal pada oklusal gigi yang dicek pakai articulating paper. Saya coba diulang sementasi. Sebelum sementasi berarti giginya harus Isolasi. diisolasi. Terus di apakan dulu? Dibersihkan, keringkan. Dikeringkan. Crown SSC-nya dikeringkan, giginya juga dikeringkan. Terus manipulasi, manipulasinya gimana? Perbandingannya 1:1. diletakkan di Paper paper pad. pad di atas glass plate. Diaduk menggunakan Agate apa? spatula. Spatula agate
dengan cara lipat, dilipat dan memutar, diaduk sampai homogen. Terus, udah nih, udah dapat adonannya. Terus adonannya Masukin ke dalam SSC. ya adonannya dimasukkan ke SSC, dimasukkan, terus SSC-nya ini dimasukkan dari arah Lingual. lingual ke Bukal. bukal. Habis itu disuruh Ya, gigit, tapi pas gigitannya itu di atas SSC-nya dikasih tampon atau cotton roll dilapisi kasa. Suruh gigit, terus kelebihannya di bagian margin gingiva dibersihkan pakai sonde. sunde. Terus kalau yang pada bagian interdental Dental pakai floss. dental floss. Habis itu cek Oklusi. oklusi. Cek oklusi ada dua di sini yang dicek. Pertama pakai articulating paper, yang kedua dilihat di bagian gingivanya. Bagian gingivanya tidak boleh pucat. Dah, selesai. Terus instruksi pasca perawatan. Tidak makan minum 1 jam, tidak memainkan SSC, tidak menggunakan untuk makan dulu, kontrol seminggu, lapor ke kalau ada keluhan nyeri berlanjut, perdarahan, atau SSC lepas segera kontrol kembali. Ayo, ini dikerjakan bareng-bareng, semuanya ikut jawab. Pasien 7 tahun datang klinik bareng ibunya, mau ingin menambalkan giginya yang telah dirawat ya, ingin menambal giginya yang telah dirawat seminggu lalu. Menurut ibu pasien, telah dirawat sebelah bawah kanan belakang. Tidak ada keluhan rasa sakit. Telah dilakukan pulpektomi non-vital. Tidak ada pembengkakan, tambalan permanen masih utuh. Dokter merencanakan memasang stainless steel crown. Diagnosis dan rencana perawatannya. Apa berarti teman-teman diagnosisnya? Oh, Habis di pulpek, berarti apa diagnosisnya? Habis di pulpek. Berarti gigi 85 post pulpektomi non vital. Rencana perawatannya preparasi, pemasangan sama kontrol H+7. Alat bahan, ini kan cuma diminta apa ini? Verbalkan alat bahan yang digunakan untuk perawatan SSC. Verbalkan dan simulasikan tahap SSC. Bentar ya. Cek-cek. Ini yang diminta di sini adalah alat bahan untuk perawatan SSC. Tapi di sini adalah perawatan untuk tahap
preparasi saja. Berarti untuk tahap preparasi yang dibutuhkan adalah DX-set, kaca mulut pinset sonde, kemudian handpiece low speed. Mohon maaf, ini handpiece bukan low speed, handpiece yang kontra kontra angle. Terus burnya intinya bur pita merah, ada visur bulat, visur datar, taper bulat, taper datar, sama bur taper finishing untuk pita kuning. Bahannya masker handscoon, cotton roll, cotton pellet, sama pumis. Suruh simulasi SSC, berarti sebelum tindakan operator sudah cuci tangan, pakai APD, terus propilaksis dulu, baru diisolasi. Tahap preparasi, kalau ada kariesnya dihilangkan dulu. Terus preparasi pertama dari proksimal. Proksimal kurang lebih 1 mili. Pakai bur bulat pita merah. Sorry, bur taper ujung bulat pita merah. Ngikutin bentuk anatomi. Evaluasi pada bagian proksimal adalah harus hilang kontak dengan gigi tetangga. Sondenya bisa lewat pada bagian proksimal, mesial distal, dan tidak terdapat undercut. Untuk bagian oklusal, kedalamannya 1 sampai 1,5. Pakai bur visur pita merah. Mengikuti bentuk anatomi oklusal, evaluasi menggunakan sonde. Yang dievaluasi di sini adalah pertama, kalau pas pasiennya oklusi itu ketinggian oklusal, mohon maaf, ketika pasien oklusi sonde bisa lewat tanpa menyangkut. Kemudian dibandingkan ketinggiannya dengan gigi sebelahnya harus lebih berkurang dan dipastikan lagi tidak ada undercut. Kemudian untuk bukal dan lingual dikurangi 1 mili pakai bur taper ujung bulat. Kemudian dibentuk untuk mengikuti anatomi gigi. Evaluasinya adalah permukaan bukal dan lingual ini sudah tidak terdapat undercut. Kemudian untuk kecembungannya, kecembungan bukal maupun lingual ini sudah lebih berkurang daripada gigi tetangganya. Terus setelah bukal dan lingual berarti preparasi pada bagian akhiran servikal. Untuk preparasi pada akhiran servikal berarti dikurangi 1 mili subgingiva pakai bur visur bulat pita merah. Akhirannya dibentuk chamfer. Terus finishing. Kalau stase SSC yang satunya, pasien 9 tahun. Menurut keterangan ayahnya, gigi kiri bawah belakang dahulu pernah dilakukan perawatan pulpotomi. Sudah dilakukan tambal permanen, intraoral, gigi intraoralnya gigi 75 telah dilakukan preparasi SSC. Berarti kalau soalnya gini, kamu disuruh ngapain? Disuruh ngapain kira-kira, Dek? Kalau sudah dilakukan preparasi, Sementasi, try in. penyesuaian dan pemasangan. Alat bahan untuk ini, alat bahan untuk hmm, penyesuaian dan pemasangan. DX-set dah pasti awal. Terus ngukur, pakai apa ngukur mau? Ayo, Sliding caliper. ngukur pakai kaliper. Terus gunting pakai Gunting kron. gunting crown. Apalagi ya, habis gunting, contouring sama crimping. Kalau contouring berarti pakai tang, Contouring. crimping itu berarti membentuk cervical ya. Membentuk cervical pakai tang apa membentuk bagian cervical. Crimping. Ingat-ingat ya, ya kalau cervical itu yang crimping, kalau yang membentuk kontur pada SSC-nya tuh pakai tang contouring. Terus habis itu untuk menghaluskan ya, untuk menghaluskan SSC-nya dipakai pakai apa? Untuk menghaluskan SSC setelah dibentuk. Oh, yang tadi belum saya sebutkan ini.
Stone. Stone bur atau rubber wheel polish. Nah, itu pakai apa itu? Dipasang di mana itu burnya? Straight. Ya, Iya. betul, pakai handpiece straight. Terus untuk sementasi alatnya apa aja? Glass plate, spatula agate sama buat nuang ke ininya, buat nuang ke SSC-nya pakai apa? Plastis. Bahan, masker, handscoon, cotton roll, cotton pallet, SSC-nya sendiri, SIK1, dental floss, bumi, sama articulating paper. Penyesuaian crown, berarti pertama diukur. Ini kasusnya adalah gigi 75. Kalau gigi 75 berarti diukur dari mana ke mana? Gigi 75. Berarti kan di situ kan deretannya adalah kalau anak itu ya 75 berarti sebelah mesialnya adalah 74, sebelah belakangnya atau distalnya itu molar satu pertama. Nah, ini kudu bayang no iki. Berarti kalau 74 diukur dari, sorry, kalau 75 diukur dari distalnya 74 sampai dengan mesialnya 36 pakai kaliper. Terus dipilih SSC yang sesuai. Terus try in dulu nih ya. Try in dulu. Kalau ada trauma oklusi baru dikurangi bagian servikalnya. Nguranginnya pakai gunting SSC dikurangi 0,5 sampai dengan 1 mili. Kemudian SSC harus bisa masuk 1 mili subgingiva. Pastikan gingiva tidak tertekan atau pucat. Terus apa lagi ya? Habis disesuaikan bagian servikalnya di crimping dan contouring. Untuk bagian menyesuaikan bagian servikal pakai tang crimping. Untuk bagian SSC-nya di konturnya berarti pakai tang contouring. Sampai dapat adaptasi tepi yang baik. Try in terus dicek retensi, stabilisasi, oklusi. Retensi tidak mudah lepas, stabilisasi berarti tidak goyang, oklusi berarti tidak trauma oklusi. Cek articulating paper sama cek ginggivannya. Ginggivannya nggak pucat, cek articulating berarti tidak ada pewarnaan tebal. Terus dihaluskan pakai stone bur atau rubber wheel polish. Dipasang di handpiece yang straight. Terus sementasi. Sementasi berarti isolasi. Terus habis itu dikeringkan, manipulasi 1:1 di atas paper pad, di atas glass plate, diaduk pakai spatula stainless steel dengan cara menekan dan melipat. Terus dimasukkanlah itu adonannya ke SSC, masukkan ya pakai apa namanya plastis, dimasukkan terus dari SSC yang sudah berisi adonan tadi dimasukkan dari bukal, sorry, dimasukkan dari lingual keluar ke bukal. Terus diminta untuk eh SSC-nya dikasih tampon atau enggak cotton roll yang ditekuk, terus habis itu pasien anak diminta untuk menggigit. Habis itu sisa sisa-sisa eksesnya yang pada bagian margin dibersihkan pakai sonde, yang pada bagian interdental dibersihkan pakai dental floss, terus ditunggu sampai setting. Habis itu cek kembali oklusi. Oklusi di sini dicek untuk gigit articulating paper dan dipastikan tidak ada gingiva yang pucat. Instruksi pasca perawatan, tidak makan minum 1 jam, tidak memainkan SSC dengan lidah atau tangan, tidak makan makanan keras, kontrol seminggu kemudian kalau tidak ada keluhan, tetap dijaga kebersihan mulut, sama lapor kalau misalnya SSC-nya ini lepas atau ada rasa sakit. SSC semuanya paham? Paham. Lanjut, lanjut. Lanjut. Lanjut.
SSC habis itu orto. Orto suruh desain nggak? Enggak, Mas. Mosok. Nek, ini loh desain semua. 2019 desain, 2020 desain, 2021 desain. Masa kamu nggak desain plus? Dibahas desain nggak? Nek buat ya kamu ya tinggal buat no. Enggak ada bahas desain. Desain semester kemarin, Mas. Bukan semester kemarin aja. Ini 2021, 2020, 2019 ini desain semua ini. Plus disuruh buat juga. Ini disuruh buat kelamar Adam. 2020 kemarin diminta bikin Simple Spring. Kalau 2019 online, masih belum ini, cuma desain tok. Dibahas gak nih? Dibahas kalian aja. Nah, daripada nanti ini dibahas apa enggak nih? Kalau secara harusnya sih desain, kalau cuma suruh buat mah ya tugasnya tekniker bukan dokter gigi. Wes yuk, dibahas aja ya. Wanita wanita 20 tahun datang ke klinik gigi mengeluh giginya tidak rapi dan berjejal. Pasien mengaku ingin dipasangkan alat bantu lepasan. Hasil intraoralnya 31 mesiolinguo. Saya semuanya kok jawab. 31 mesiolinguo. Berarti gimana artinya di sini? Bagian mesialnya itu lebih ke lingual. Wah, 45 linguo versi sambil kamu bayangkan ya, gigi 31, gigi 31 mesiolinguo, gigi 45 linguo. Berarti gigi 45-nya ini lebih geser ke arah lingual. Gigi 31 dan 41 diastema. Berarti diastema ada celah antara gigi 31 dan 41. Berarti 41-nya ini geser ke distal. Gigi 31-nya juga geser ke distal. Tengah-tengahnya ada celahnya. Wis, gampangnya gitu. Sudah erupsi semua tanpa adanya karies. Terus, sebentar ya, Dek ya.
Lanjut ya. Rencana mau dilakukan pemasangan plat aktif dengan simple spring, T-spring, finger spring, sama labial arch. Berarti kira-kira ini ya simple spring yang bentuknya S untuk mengkoreksi gigi mana itu simple springnya? Ya Allah. Simple spring ya yang bentuknya S itu berarti untuk mengkoreksi gigi yang mengalami rotasi. Yaitu di sini adalah gigi mesiolinguo torsiversi. Yang torsiversi itu tadi gigi 31. Terus finger spring berarti dia untuk mengoreksi gigi 31 dan 41. Finger spring kan dia gunanya untuk geser ke arah mesial kalau nggak ke arah distal kan ya. Nah, finger springnya itu berarti untuk menggeser gigi 31 ke arah mesial dan gigi 41 ke arah mesial. Terus apalagi di situ ada labial arch. Labial arch berarti untuk meretraksi gigi anterior ke arah lengkung yang sesuai. Pertama, instruksi untuk mahasiswa. Satu, fungsi dan aktivasi simple spring. Dua, fungsi dan aktivasi T-spring. Tiga, fungsi dan aktivasi finger spring. Terus disuruh desain. Fungsi dan aktivasi simple spring. Berarti untuk apa pada kasus ini? Fungsi simple spring berarti untuk apa ini di sini? Untuk mendorong gigi 31 bagian mesial ke arah. Ya wes lah. Fungsi aktivasi simple spring pada kasus ini yaitu adalah mendorong gigi 31 ini ya kan mengalami mesiolinguo berarti bagian mesialnya lebih ke lingual. Nah, bagian mesial yang lebih ke lingual itu didorong pakai simple spring. Terus kemudian cara aktivasinya dengan cara melebarkan loopnya ke arah sumbu aksis gigi dengan cara menarik ke arah labial dijauhkan ini ya bagian S-nya ini ditarik. Kemudian untuk T-spring berarti fungsinya adalah mendorong gigi 45 yang awalnya dia tadi linguo versi ini didorong ke bukal. Kemudian aktivasinya dengan cara ditarik T-spring ke arah bukal menjauhi plat akrilik. Kemudian untuk finger spring pada kasus ini yaitu adalah menggerakkan gigi 31 ke arah mesial dan juga 41 ke arah mesial. Aktivasinya gimana? Dengan cara melebarkan koil atau menekuk lengan ke arah mesial. Ingat-ingat kalau finger spring. Ketika kamu pengen ngarahkan ke arah mesial, berarti lengan dan juga koilnya kamu taruh di distal. Supaya apa? Supaya dia bisa dorong ke mesial. Sebaliknya, ketika kamu pengen ngarahkan gigi itu ke arah distal, berarti lengan dan juga koil dari finger spring itu kamu taruh di mesial. Supaya apa? Ketika nanti diaktifasi, dia bisa mendorong gigi ke arah distal. Tuh. Kemudian ini untuk desainnya, berarti simple spring dipasang di gigi 31 yang mengalami mesiolinguotersiversi. Ujung simple spring berada di bagian mesial karena yang mengalami gigi 31 tadi mesiolinguo, bagian mesialnya perlu didorong ke labial. Terus T-spring berarti dipasang di gigi 45. 45-nya tadi mengalami linguoversi sehingga perlu didorong ke bukal. Finger spring berarti finger springnya dipasang di bagian distal gigi 31 dan bagian distal 41. Ketentuannya gimana? Koil dan lengan sama-sama berada di distal gigi 31 dan 41. Kemudian labial arch. Di sini labial arch tipe short dipasang pada gigi anterior rahang bawah dengan posisi pundaknya di interdental antara caninus dan premolar. Klamer Adam.
Kelamar Adam berarti dipasang di gigi 36 dan 46. Untuk fungsinya adalah sebagai retensi. Terus platnya berarti namanya plat lingual resin akrilik. Ngerti nggak kalau pas desain bagian yang ada spring atau koilnya ini dibebaskan, dikosongkan kayak gini nih. Kemudian untuk orto yang 2020 ini nanti takutnya keluar juga ini desain ini walaupun disuruh bikin juga. Yang penting tadi ya, kalau misal pun kamu disuruh bikin finger spring, berarti kamu harus di sini harus kamu menyebutkan kalau finger spring ini dipasang dengan tujuan menggerakkan gigi ini ke arah ini sehingga harus dipasang di bagian mana, lengannya di mana, koilnya di mana, cara aktivasinya gimana itu harus disebutkan ketika kamu pas bikin besok. Orto lepasan 2020. Laki-laki 20 tahun, tidak rapi giginya, mau dibuatkan alat orto. Intraoral 1121, mesio palato. 24-nya hilang. Nah, dari gigi hilang nih, gigi hilang. 23-nya labio. Berarti kalau soalnya kayak gini, 1121 mesio palato. Berarti kamu harus bisa bayangkan kalau soalnya mesio palato ini harus bisa didorong ke bagian mesialnya didorong ke labial. Terus kemudian gigi 23 labio. 23 labio berarti 23-nya harus ditarik. Ditarik ke palatal. Pakai apa? Kira-kira berarti kemungkinan kalau ditarik ke palatal alatnya pakai kelamar Adam. Mesti dibayangkan dulu aja. Terus instruksi mahasiswa satu. Gambarkan desain pembuatan desain. Sebutkan alat alat dan bahan. Terus berikan keterangan pemasangan. Oke. Gambarkan desain ini ya, kalau desainnya ya. Terus alat dan bahan berarti alatnya kawat 06, 07 sama 08. Tangnya tang bulat, setengah bulat, pipi 3 jari ini bisa bahannya. Kemudian, keterangan ini yang penting. Keterangan dari desainnya itu. Tadi kan ada gigi berapa ya? 23. Gigi 23-nya kan tadi mengalami gigi 23-nya mengalami labioversi. Intinya gigi 23-nya ini lebih ke labial. Berarti di sini adalah dipasang labial arch tipe long. Kenapa kok dipilih tipe long? Karena eh, ininya harus kalau tipe short atau tipe medium itu loopnya itu di antara gigi 23 dan gigi 24 sehingga tipe long. Jadi langsung dipanjang. Pundaknya berada di bagian gigi interdental P2 dan M1. Fungsinya ini adalah meretrak gigi 23 ke arah palatal dan mempertahankan lengkung dari arah labial. Menggunakan kawat diameter 0,8. Aktivasinya dengan cara mengecilkan loop. Kemudian simple spring. Simple spring di sini ada dua. Dua-duanya ujung S-nya itu sama-sama ditaruh di mesial. Karena tadi ini adalah untuk mengoreksi gigi 11 dan 21 yang mengalami mesio linguo torsiversi. Bagian mesial gigi 11 dan 21 ini sama-sama ke arah palatal atau ke arah lingual ini tadi sehingga perlu didorong ke arah labial dan dorongnya ini pakai simple spring dengan ketentuan tadi ujung S-nya berada di bagian mesial. Kawat yang dipakai berarti kawat dengan diameter 0,6 aktivasi dengan cara melebarkan loop. Terus kelamar Adam berarti untuk retensi dipasang di gigi 17 dan 27 karena kalau dipasang di gigi 26 nanti basisnya tumpuk. Kalau kelamar Adam berarti pakai kawat diameter 0,7. Terus kemudian lingual arch di sini untuk menstabilkan alat-alat pada plat aktif.
Anasir gigi. Anasir gigi itu adalah fungsinya adalah untuk untuk mempertahankan ruang yang ada, yaitu dipasang di area gigi 24 yang edentulus. Platnya pakai plat lingual resin akrilik, terus ini buccal flank. Nah, ini tahun 2020 kamu juga harus kalau di sini disuruhnya adalah bikin Klamer, Adam. Mohon maaf, kalau yang di tahun 2020 disuruh bikin Simple Spring. Kalau stase 2021 disuruh desain plus bikin Klamer Adam. Kalau Klamer Adam ini harus disebutkan bagian-bagiannya, crossbar, U-loop, pundak, basis, ini disebutkan. Kemungkinan ya, kemungkinan kamu besok itu, kalau misalnya dokternya sudah bilang tidak ada desain, ya wes berarti kamu persiapan latihan bikin spring. Biasa itu spring karena waktu itu dicoba setelah Klamer Adam itu, ketika pas Klamer Adam itu banyak yang nggak selesai. Jadi diganti spring yang pembuatannya lebih sederhana. Spring ini biasanya finger spring atau enggak simple spring. Kalau finger spring berarti harus tadi ketentuannya. Mau menggerakkan gigi kemana, letaknya di mana, letak lengannya di mana, koilnya di mana. Kalau simple spring berarti ditaruh di gigi mana, ujung S-nya itu nempel di mana, aktivasinya gimana. Wis, itu. Ada pertanyaan dulu nggak untuk yang ortho ini? Cukup yang ortho? Ada pertanyaan dulu? Lanjut ya. Lanjut perio. Yuk lanjut. Scaling. Cek-cek. Sudah keluar? Sudah, Mas. Sudah. Untuk scaling manual, ini ada dua tipe soal. Wes, ini mesti diselang-seling tiap tahun. 2019 sama 2021 sama. 2020, 2022 sama. Wes, tipenya gini. Soal pertama itu adalah disuruh scaling di lingual 31 sama proksimal 46. Soal kedua disuruh scaling di semua lingual 33, 32, 31, 41, 42. Oke, kita bahas secara garis besar dulu. Kalau scaling itu pertama yang dinilai di sini adalah alat bahan, kemudian diagnosis ya pasti ya, diagnosis rencana perawatan. Nah, pada prosedur yang dinilai di sini adalah sebelum melakukan scaling, proses melakukan scalingnya, sama setelah melakukan scaling. Wes, kita bahas satu-satu dulu. Dari soal scaling manual tahun 2019 sama 2021, ini tahun ganjil ya ini ya. Polanya gini, tahun ganjil. Terdapat kalkulus supragingiva pada bagian lingual 31 dan kalkulus interproksimal gigi 46. Merencanakan merencanakan scaling manual. Sebutkan alat dan bahan beserta fungsinya. Nah, di sini disuruh nyebutkan alat bahan beserta fungsinya. Untuk alat bahan berarti alatnya diagnostic set. Terus sebelum sebelum scaling itu kan harus di profilaksis dulu. Profilaksis sama di asepsis. Terus sama di eksplorasi. Terus setelah scaling berarti harus dipoles menggunakan brush. Terus proses scalingnya
itu nanti ada sickle scalar baik anterior maupun posterior. Kemudian setelah selesai scaling ada brush sama rubber cup ini untuk poles. Untuk bahannya di sini ada pasta poles, cotton roll, cotton palette sama povidone. Nah, sebelum scaling itu ada namanya tahap eksplorasi. Alatnya menggunakan sonde. Jadi sonde ini adalah untuk mengetahui keberadaan dan juga batas dari kalkulus. Kemudian kaca mulut ini untuk melihat keadaan rongga mulut yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh mata. Kemudian sickle scaler. Sickle scaler di sini ada dua. Di lab itu nanti kamu dikasih dua. Ada yang sengnya lurus. Nanti dikasih dua di sana sickle scaler yang untuk anterior dan untuk posterior. Tapi biasanya kalau yang anterior itu di lab itu kamu nanti dikasih yang kayak bulan sabit itu ya, kayak celurit. Untuk yang di posterior itu nanti dikasih kayak gitu juga, bentuknya sama. Cuman dia bentuknya kayak sengnya ini lurus, nggak melengkung. Nah, kayak gini. Itu nanti ada. Pokoknya kalau yang satunya ini untuk anterior, kalau yang kayak gini berarti untuk yang posterior atau interdental. Terus kemudian kaca mulut untuk melihat keadaan rongga mulut yang tidak dapat dilihat oleh mata. Sickle scalar anterior berarti mengambil kalkulus supragingiva pada regio anterior. Kalau sickle scalar posterior, nah ini bisa digunakan di bagian posterior dan area interproksimal. Sebelum melakukan scaling, ini ada asepsis eksplorasi. Nah, asepsis di sini operator telah mencuci, yes, biasa ya. Terus pasien di sini diminta untuk kumur dulu pakai air yang berisi larutan povidone iodin. Itu sebelum melakukan scaling. Terus eksplorasi. Eksplorasi berarti menggunakan sonde untuk mengetahui batas kalkulus. Terus disebutkan hasilnya adalah terdapat kalkulus supragingiva pada bagian lingual 31 dan kalkulus interproksimal pada gigi 46. Ini disebutkan hasil dari eksplorasinya itu sebelum scaling. Sebelum scaling tahapannya ini. Kemudian masuk ke prosedur scaling. Ingat, kalau yang soal soal model kayak gini 31 sama 46 kalimatnya samain kayak ini aja. Gitu ya. Yang 31 sama 46 kalimatnya samakan persis ini. Posisi pasien duduk bersandar, dental chair sejajar dengan psikooperator. Operator berada di area jam 12. Ini untuk yang gigi 31. 31 dulu sendiri nih ya. Terus sickle scaler dipegang modified pen grab. Cutting edge diletakkan di atas margin ya, di atas margin gingiva, di bawahnya kalkulus. Ujung cutting edge menempel pada gigi untuk menghindari luka pada gingiva. Melakukan scaling pada daerah lingual incisivus rahang bawah. Mengaktifkan alat dengan gerakan tangan ke arah kanan menggunakan struk pendek-pendek dari sisi mesial dan distal. Wes, ini untuk bagian 31, samakan kayak yang ini. Kemudian interproksimal 46. Nah, kalau yang tadi 31 kamu berada di jam 12 di belakangnya pasien. Kalau yang 46 kamu berada di bagian arah jam 9. Ya, kalau 31 posisimu gini, di belakangnya pasien. Kalau yang 46 posisimu dari arah samping. Dari arah samping. Arah jam 9. Sama, pasien duduk bersandar, mulut sejajar dengan siku, operator berada arah jam 9. Sickle scaral di Mega Modified Pens Grab. Intinya kalau yang bagian proksimal ini diadaptasikan di mesial line angle, gampangannya ini interdental bagian mesial. Terus cutting edge ditempatkan di atas margin di bawah kalkulus, terus stroke pendek-pendek. Begitu juga yang di bagian distal. Nanti kalimatnya untuk yang gigi 46 udah disamain kayak ini aja. Oke? Terus setelah scaling, eksplorasi lagi, ingat ya, setelah scaling itu dieksplorasi lagi, polishing, pakai brush yang sudah dikasih pumis, terus diasepsis ulang, suruh kumur pakai air yang diberi povidone, sama kontrol 1 minggu. Gitu. Ini untuk tipe soal yang 31 dan 46. Intinya pokoknya di sini soalnya adalah
disuruh scaling di bagian anterior satu gigi dan bagian posterior satu gigi. Sampai sini paham? Yang ini dulu untuk soka besok. Paham. Intinya nanti disamakan aja ya kalimatnya. Yang 31 disamakan kayak ini, yang 46 samakan kayak yang ini. Soal tipe selanjutnya adalah langsung berderet. Kalkulus membentuk seperti tembok ini. Langsung di bagian lingual 33, 32, 31, 42. Berderet di bagian lingual anterior rahang bawah. Nah, tapi di sini kalau soal ini ditambahin diagnosis, prognosis, dan rencana perawatan. Nah, ini kan kalkulus supragingiva di gigi sekian 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 sekian. Terus OHIS-nya 3,2 berarti ki apa buruk? Kalau OHIS-nya buruk, itu berarti diagnosisnya adalah gingivitis et causa plaque calculus. Rencana perawatan berarti KIE, scaling manual dan root planning, kemudian kontrol H+7. Prognosisnya excellent. Dah. Tapi di sini kalau soal yang tipe ini tidak disuruh eh, menyebutkan alat dan bahan berserta fungsi. Fungsinya nggak usah disebutkan, cukup disebutkan saja. Nah, alat dan bahan di sini sama dia, cuman bedanya di sini kalau yang kalkulus berderet itu di alatnya itu ditambahkan chisel. Jadi sickle scaler ini untuk mengambil kalkulus supragingiva pada permukaan fasial lingual dan proksimal gigi anterior, sementara untuk yang chisel ini untuk memecah jembatan kalkulus pada gigi anterior. Bahan juga sama, pasta, cotton roll, cotton pallet, povidone. Sebelum melakukan scaling, asepsis sama eksplorasi. Nah, ini nanti disebutkan. Berarti hasil eksplorasinya terdapat kalkulus supragingiva pada regio. Nah, ini disebutkan. Pada gigi, nah, itu disebutkan tak tambah ya. Nah, prosedurnya nanti disamakan ini jadi satu ya ini ya. Nanti disamakan kayak ini aja. Ini untuk kasus yang kalkulusnya berderet panjang itu. Alatnya dipegang modified pen grab, finger rest, terus tumpuannya ini pada sandaran jari terdekat gigi dengan gigi sebelahnya, intinya pakai finger rest. Kemudian mata scaler ditempatkan pada tepi apikal dari kalkulus atau sisi tajamnya menghadap ke gigi 33, 32 sampai 42. Kemudian mata scaler diadaptasikan ke permukaan gigi membentuk angulasi 45 derajat sampai 90 derajat. Dengan tekanan lateral yang kuat dilakukan serangkaian sapuan scaler yang pendek bertumpang tindih coronal vertikal oblik. Wes ini pokoknya nanti disamakan kalimatnya. Tekanan lateral berangsur dikurangin sampai memperoleh permukaan gigi yang terbebas dari kalkulus. Dilakukan scaling di daerah lingual 33, 32 sampai 42, menempatkan cutting edge di atas margin gingiva lalu diaktifkan alat menggunakan gerakan tangan kanan ke arah kanan. Setelah melakukan scaling ini juga sama, eksplorasi ulang, polishing, asepsis ulang, dan dikontrol seminggu pasca tindakan untuk dilakukan evaluasi. Wis di bagian scaling manual intinya ya kalau kamu nemu besok soalnya 31 sama 46 itu kalimatnya samakan aja 31-nya ini 46 ini plus tambahkan sebelum melakukan scaling dan setelah melakukan scaling. Untuk yang soal tipe kalkulus supragingiva berderet gini langsung kalimatnya samakan kayak yang ini aja. Plus ditambahkan sebelum scaling dan setelah scaling. Itu ya. Wes. Gitu aja ya. Cukup semuanya untuk yang ini. Mas, kalau semisal subgingiva itu pakai yang Nah, kuret kalau apa? di S1 pakai kuret, tapi kan kamu belum ada stase kuretase. Jadi soalnya dipotong tidak usah yang subgingiva, mesti di supra. Karena sudah beda beda prosedur. Maksudnya prosedur kuretase kalau yang subgingiva itu.
Mas, terima kasih, Mas. Wis pokoknya besok kamu soalmu Supra Gingiva kok. Harusnya loh ya, harusnya nek gak beda, nek gak berubah. Soalnya dari tahun polanya kayak gini. Ada dua tipe pokoknya. Yang tipe 3146 intinya satu gigi anterior, yang satunya gigi posterior. Atau enggak langsung berderet di area lingual anterior. Gitu. Nanti samakan ini aja kalimatnya. Harusnya dapat poin sekitar 80% lah. 80% dapat itu. Cukup? Ada pertanyaan dulu sebelumnya? Dah ya, udah dibahas semua kan ya? Kurang apa yang belum? Bagaimana teman-teman semuanya? Sudah? Cukup? Ada pertanyaan enggak? Wes ya, ditutup ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan untuk pertemuan pada siang hari ini. Semoga dilancarkan ujiannya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Tiga satu ala atas astagfirullah wa atubu ilaih. Saya tutup untuk pertemuan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Mas. Ya, sama-sama nanti.